Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan, khotbah-khotbah yang saya dan bahkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pada ibadah Minggu 9 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2020 terambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25 dan bacaan dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11 diikat oleh topik atau tema bekerja untuk Tuhan, marhobas dituhani. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25 dan khotbah kita dari ayat 22 sampai dengan ayat 25 adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, demikian firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu ke-9 sesudah Trinitatis dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25 diikat oleh topik bekerja untuk Tuhan, marhobas dituhani. Saudara, pada perikop ini mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat kita ini, ayat 25, bahkan pasal 4 lanjut lagi ayat 1, Paulus berbicara khusus untuk menasehati, atau lebih pas kalau saya mengatakan membekali, memperlengkapi dan mengisi jemaat Kolose saat itu agar masing-masing memahami, mengerti dan mampu menempatkan dirinya sebagaimana layaknya keluarga Kristen. Anggota-anggota keluarga yang disapa oleh Paulus itu mulai dari istri-istri ayat 18, suami-suami ayat 19, anak-anak ayat 20, bapak-bapak ayat 21, hamba-hamba ayat 22 sampai dengan ayat 25 sampai habis pasal 3. Dan kemudian lanjut lagi di pasal 4 ayat 1, Paulus berbicara khusus kepada tuan-tuan. Saudara, kenapa sebegitu seriusnya Paulus berbicara secara detail, menasihati kelompok-kelompok inti dalam keluarga itu? Jawabannya adalah agar keluarga-keluarga Kristen itu sungguh-sungguh berbeda. Tadi lain dari keluarga-keluarga non-Kristen yang ada pada saat itu di kota Kolose. Agar keluarga-keluarga Kristen itu mampu menempatkan dirinya sesuai dengan perannya masing-masing di tengah-tengah keluarga itu.
agar keluarga-keluarga Kristen itu tidak mengalami kacau balau, tidak meniru-niru atau sarobang dengan keluarga-keluarga duniawi lainnya, sebagaimana Roma pasal 12 ayat 2, unak sarobang katanya di situ. Saudara, khusus dalam perikop khotbah kita di Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25 ini, Paulus menyapa dan mendorong kelompok yang kelima. Siapa itu kelompok yang kelima? Para hamba-hamba yang ada di Kolose. Bagaimana kehidupan para hamba-hamba di kota Kolose? Para hamba-hamba adalah termasuk golongan yang sangat-sangat lemah dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Apalagi kelompok yang keenam, para tuan-tuan. Nasihat atau wejangan Paulus kepada hamba-hamba ini agak panjang. 4 ayat. Dibandingkan dengan kepada 5 kelompok-kelompok lainnya, kepada istri, suami, anak-anak, bapak-bapak, dan tuan-tuan. Kenapa begitu panjang? Karena jemaat di Kolose banyak yang tadinya dan sampai saat Paulus mengirim surat ini berasal dari atau masih memiliki pekerjaan sebagai hamba-hamba pada saat itu. Di zaman dahulu kehidupan para hamba mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, dan bahkan penderitaan. Mereka diterpa oleh berbagai-bagai beban berat. Hak ajasinya tidak dihargai, Bapak Ibu. Seorang hamba tidak berkuasa sedikit pun atas hidupnya sendiri. Hidupnya tergantung kepada tuannya. Sedikit pun ia tidak memiliki kebebasan. Mereka dijadikan sebagai barang. Jika tuannya menghendaki, maka hamba ini boleh saja dijual begitu saja kepada orang lain, atau bahkan bisa membunuhnya tanpa ada tuntutan tentang hak ajasi manusia dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan atau kerinduan lain di benak daripada hati para hamba ini selain kapankah berakhir penderitaan ini? Kapankah kami bisa lepas dari ikatan perhambaan ini? Kapankah kami menjadi orang-orang merdeka, orang-orang bebas? Nah, itu saja kerinduan, itu saja pertanyaan di dalam benak hati para hamba-hamba ini. Saudara, itu sebabnya Paulus menjadikan para hamba ini menjadi sasaran, tujuan dan fokus pembinaannya, sasaran pembekalannya, agar para hamba-hamba yang sudah menerima Yesus Kristus itu tahu kedudukannya, tahu tugasnya, bisa menempatkan dirinya sebagai hamba-hamba yang benar, yang disukai oleh para tuan-tuan di mana-mana pun mereka mengabdi. Saudara, topik minggu ini mendorong kita untuk bekerja. Apa yang dimaksud dengan kata bekerja? Mari kita jajaki terlebih dahulu hal yang menyangkut pekerjaan ini secara umum. Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penjelasan tentang kerja. Di antaranya dituliskan adalah, pertama, kegiatan melakukan sesuatu. Dan yang kedua, dituliskan dalam buku itu, sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Yang ketiga, mata pencaharian. Saudara, dengan demikian kerja adalah penggunaan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk mendapatkan segala kebutuhan atau nafkah dan bahkan menjadi mata pencaharian manusia. Bagi sebagian orang, maka tujuan bekerja itu adalah untuk memperoleh uang, gaji, pendapatan, selaris, dan lain-lain. Namun bagi sebagian lain, dan juga menjadi pandangan orang Kristen, bahwa bekerja itu dipahami sebagai penyaluran, pemanfaatan, dan penggunaan hidup manusia ini untuk hal-hal yang berguna bagi manusia, baik dengan memperoleh imbalan, uang, keuntungan, dan sebagainya, ataupun juga bahkan tidak memperolehnya.
Pekerjaan itu dapat terjadi lewat anggota-anggota tubuh manusia, tangan, kaki, mata, kepala, dan sebagainya. Apalagi dengan menggunakan hal-hal yang abstrak lain berupa ada pikiran, ada ilmu pengetahuan, ada kepintaran yang dimiliki oleh manusia, bahkan pemanfaatan akan talenta, kecakapan khusus yang ada pada diri manusia itu. Itulah yang kita gunakan untuk bekerja. Saudara, kalau Paulus menyapa hamba-hamba di Kolose saat itu, sekarang pertanyaannya bagi kita, siapakah hamba-hamba saat ini di era kita? Di zaman sekarang, tatkala firman Tuhan ini sampai ke telinga pendengaran kita, saudara, tentu sekali bahwa kita seluruhnya pendengar khotbah sekarang ini bukan lagi berstatus sosial ekonomi sebagai hamba, sebagaimana disebutkan Paulus dalam ayat 22 ini. Bukan lagi, tidak. Tetapi mari kita yakinkan dan pastikan terlebih dahulu bahwa semua kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan adalah hamba-hamba. Hamba siapa? Hamba-hamba daripada Tuhan. Saudara setuju? Saudara menjadi hamba Tuhan? Saudara komit sebagai hamba Tuhan? Saudara, mari kita periksa tulisan Paulus yang mengatakan bahwa kita semua, orang-orang percaya semuanya kepada Yesus Kristus, itu adalah hamba-hamba, yakni hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan beberapa ayat kita catat antara lain. Kita baca Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat 22-nya disebutkan lagi, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian juga dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya, hamba Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kata Yunani yang dipakai di sana, doulotentes deto theo, atau sering juga disebut doulos tu theu. Tahu saudara artinya apa? Artinya adalah the slave of God, budak, hamba, kuli, pekerja daripada Tuhan. Atau lebih tepat kalau kita mengatakan orang yang tergantung sepenuhnya kepada tuannya. Tuannya siapa? Tuannya adalah Tuhan. Ada yang mengelak dari posisi kita ini dan tidak mau sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu. Oh jangan ya, jangan, kita semua hamba-hamba Tuhan, jangan mengelak. Dan kalau kita sudah pastikan bahwa diri kita juga adalah hamba di hadapan Tuhan, maka kita sudah bisa maju ke bagian berikutnya. Apa? Sasaran daripada khotbah ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba? Apa? Harus ulota. Songon naposo ni dia bata. Parobas ni dia bata. Apa? Saudara, inilah panggilan yang pertama. Ayat 22a. Taat kepada tuannya. Ya ini, taat kepada tuannya. Pada panggilan pertama ini disebutkan untuk selalu menaati tuannya. Kalau disebutkan kata taat di situ dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah hipakuete, dari kata hipo dan akuo.
Hipo artinya under, di bawah. Dan akuo adalah mendengar, memberi telinga, memberi hati atau perhatian. Cepat memberi respons jawaban sebagai simbol dari iman yang berisi ketaatan dan kerendahan hati. Saudara, itulah arti daripada kalau disebut taat kepada tuannya. Inilah ketaatan itu Bapak Ibu. Mari kita beri telinga pendengaran, baik telinga pendengaran jasmani atau rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita beri perhatian kita kepada suara daripada Allah, panggilan daripada Allah, Jojo ni debata, supaya kita cepat laksanakan ulahon, supaya panggilan atau suara Tuhan Allah itu terrealisir dalam hidup kita sehari-hari. Adong manialabat tau bagi suara ni Tuhan. Ubege jamita nasihat Tuhan. Unang manian holas si paula-ula na marminggui na ubege jamitai. Ido lapatan na. Itu artinya kalau disebut taat. Otik pehata ni debatan atabigi pitor tarida manian. Adong perubahannya di bagasan pangalahota. Bersentuhan manian firman Tuhan itu dengan hidup kita, dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, ketaatan itu berisi respons kita kepada suara Tuhan yang berbicara, baik mengingatkan, bahkan juga menegur kita. Dan itu nampak dalam perilaku sehari-hari kita. Semoga kita memperdulikan suara Tuhan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 22b. Bekerja dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Itu yang dituntut daripada kita yang kedua Bapak Ibu. Bekerja dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Kata tulus hati dalam bahasa Yunani dipakai enhaploteti kardias. Enhaploteti kardias. Artinya rendah hati, sederhana, murni, cocok, tidak bersungut-sungut, tidak neko-neko dalam bahasa Batak, dang marungut-ungut, dang margalet got. Ya, tanpa maksud-maksud yang tersembunyi, tanpa dibarengi motif-motif untuk mencari atau mencuri keuntungan pribadi. Saudara, inilah ketulusan itu Bapak Ibu. Kalau kita didorong oleh Paulus agar dengan tulus hati dan takut akan Tuhan melakukan segala pekerjaan kita itu, maka semuanya itu Bapak Ibu muncul atau timbul atau lahir dari dalam hati yang bersih, yang murni, yang tidak neko-neko. Saudara, siapapun kita dan apapun kedudukan kita dalam baik masyarakat, baik lembaga-lembaga, ataupun di dalam gereja, baik kita sebagai jemaat biasa, sebagai partohonan, apakah sintua, evangelis, bibelfrau, pendeta, dan juga sebagai pemimpin kor, dirijen, song leader, dan sebagainya. Atau pemangku jabatan yang lain di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cek dulu ketulusan hati kita mengikut, mengerjakan, melaksanakan kehendak Kristus itu. Bagaimana ketulusan hati kita Bapak Ibu untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, melayani gereja, melayani di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Asa naeng manian rosia dorongan hati dan karena takut akan Allah disebutkan di situ. Takut akan Allah di sini dalam bahasa Yunani dipakai phobos. Phobos ada respect, ada honor atau hormat. Ya, jadi takut akan Allah itu kita lakukan semua pekerjaan-pekerjaan itu untuk honor, untuk respect, hormat, kemuliaan bagi Tuhan sendiri Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga ayat 23. Bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk segenap hati disebut di sana adalah ek, psihes. Dari kata ek dan psihes. Ek keluar, psihes nafas, nyawa, hosa.
Jadi ekspesies itu menggambarkan seluruh atau keluar dari seantero hidup kita, semua unsur-unsur vital dalam hidup manusia. Dari sanalah keluar, Bapak Ibu, semangat untuk mengerjakan pekerjaan itu. Itu yang disebut dengan segenap hati. Artinya dengan segenap hati itu semua kehidupan kita pertaruhkan, kita korbankan, kita persembahkan untuk tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi segenap hati itu menggambarkan seluruh hidup kita, seantero hidup kita. Semua unsur-unsur vital yang ada dalam hidup kita, nggak boleh separuh-separuh, nggak boleh main-main. Semuanya kita kerahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diserahkan oleh Tuhan kepada kita. Kerahkan seluruh hidupmu, kemampuannya, atau ilmu pun yang kita punya, keterampilan yang kita punya, ataupun ada yang lain yang khusus, maka kita kerahkan itu semuanya untuk kesuksesan segenap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap dan kerajinan dan kecekatan yang seperti itu, maka kita memberi kesan yang baik kepada lingkungan kita, terutama kepada atasan-atasan kita. Janganlah kiranya kita mengambil hati atasan-atasan kita dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak terpuji, apalagi dengan daya-daya pikat yang berbau amoral. Jangan. Yang kita lakukan adalah mari kita bersungguh-sungguh melakukan segala pekerjaan kita itu. Dan ingat Bapak Ibu, semuanya itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. As working for the Lord. Songon natu Tuhani. Jadi Bapak Ibu, semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita praktekkan harus menjadi kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Menjadi pengabdian kita kepada Tuhan. Artinya untuk kemuliaan dan kebesaran pujian bagi Tuhan yang memberi pekerjaan itu bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, ayat 24. Tuhan yang memberi bagian dan upah. Saudara, meski dalam segala pengalamannya para hamba-hamba itu menghadapi berbagai-bagai tantangan, banyak pergumulannya, bahkan penderitaan fisik dan psikis, maupun diperlakukan tidak manusiawi, tidak adil. Tetapi Paulus tetap menasihatkan semua hamba-hamba, pekerja-pekerja Kristen, hamba-hamba Tuhan itu harus tetap bersabar, tetap bekerja maksimal dari segenap hati dengan tulus dan ikhlas. Ingat, Tuhan akan memberi bagian, tanda kutip bagian. Tuhan akan memberi upah bagi para pekerja-pekerja yang tulus. Kata bagian atau upah di sana dipakai adalah dalam bahasa Yunani kleronomia, dalam bahasa Batak jabar, dalam bahasa Inggris hire. Warisan, baik itu uang ataupun harta yang banyak, Tuhan yang kasih. Jadi kerja keras kita itu Bapak Ibu nggak akan hilang. Dang mari suang gugut tai, halu jauh tai, jala huduk tai, dang mari suang. Kalau dunia ini tidak memberi yang sebanding dengan kerja keras kita, upah kita, hasil keringat kita, ingat, Tuhan pasti akan memberi kita kleronomia jabar, hire, warisan yang sungguh-sungguh besar, baik untuk kehidupan jasmani kita, kehidupan rohani kita yang banyak menurut tentunya ukuran daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 15 ayat 58 menyebutkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang kelima, ayat 25, hindarkan kesalahan kerja. Hindarkan kesalahan kerja. Kata kesalahan yang dipakai di sini adalah adiken, adikeo, dari kata Yunani a dan dike.
A artinya tidak, dan dike artinya right, justice, norms, standar. Apa artinya itu? Hak, ajasi, norma, aturan, standar yang berlaku. Itu adikeo. Saudara, inilah salah satu tanggung jawab kita di mana-manapun kita bekerja, mengabdi, melayani, maka kita selalu harus menuruti undang-undang, aturan-aturan, norma-norma, standar-standar dike yang berlaku di tempat di mana kita bekerja, Bapak Ibu. Jangan mau melawan, mendobrak, menyepelekan norma, aturan yang berlaku, agar kita juga dihargai dan akan sukses dalam setiap kerja kita. Saudara, dengan mempedomani kelima nasihat Paulus ini, maka kita akan mampu berbuat sesuai seperti topik minggu, bekerja untuk Tuhan, merhobas di Tuhani. Selamat bekerja buat kita semuanya. Turpuk pembacaan di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2020 terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Telah saya upload di YouTube, dan jika Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkannya, buka kembali di channel YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2020 ini dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25 ini, agar semakin banyak orang yang mau bekerja untuk Tuhan termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di gereja, atau mungkin masih di rumah kita masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Berkati jemaat yang akan mendengarkannya, dan berkati hamba-Mu untuk persiapan khotbah berikutnya. Semuanya ini saya tunjukkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Amin.